Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai kebaktian rumah tangga pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat GKP Rangkas Bitung mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan saudara dalam KRT secara online pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita ambil saat teduh sejenak dalam doa pribadi masing-masing. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami, tuntunlah kami semua oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hati dan pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan dari PKJ 13 ayat 1 dan 2. Marilah kita menyatakan votum dan salam secara bersaut-sautan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita sambut votum dan salam tadi dengan pujian dari PKJ 219 ayat 1 dan 3.
marilah kita bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita melalui doa secara bersaut-sautan. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan, untuk napas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu pula untuk berbagai bentuk berkat-berkat dari Tuhan yang mengalir dalam kehidup kami. Bahkan untuk pernyataan Roh Kudus yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur kepadamu ya Kristus Kepala Gereja, bahwa kami menjadi bagian dari gerejamu, Gereja Kristen Pasundan, di mana kami bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk ikatan kasih persaudaraan yang terjalin di antara kami. Karena kami yakin kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Didiklah kami untuk selalu bersyukur dan menyatakan syukur tersebut dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami semakin rendah hati dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Amin. Sebelum pembacaan Alkitab, kita akan bernyanyi kembali dari PKJ 198 ayat yang pertama dan kedua. Akan masuk pada pelayanan firman Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayat yang keempat sampai 15. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangen. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah-tengah
berbagai peristiwa kehidupan kami, baik itu yang menyenangkan maupun yang membuat kami bergumul. Kami tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, mendampingi kami. Untuk itu ya Tuhan, beri kami terus kekuatan. Dan kami selalu butuh akan firman-Mu yang terus menghibur, memberi kami kekuatan, dan yang mengarahkan kami ke jalan yang benar. Untuk itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar supaya firman yang kali ini akan kami baca dan renungkan, boleh terus memperbaharui kehidupan kami, dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Sertai juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, agar supaya firman-Mu ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Roma 10 ayat 4-15 merupakan bagian dari perikop yang berjudul kebenaran karena iman. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, tema kita menghadirkan Yesus dalam krisis. Krisis adalah situasi yang merupakan titik balik yang dapat membuat sesuatu tambah baik atau tambah buruk. Seperti misalnya, bangsa kita mengalami krisis karena penjajahan. Krisis itu bisa bertambah buruk ketika berbagai kelompok masyarakat yang ada di Indonesia terpecah. Tapi justru menjadi titik balik yang baik saat berbagai kelompok masyarakat, termasuk juga etnis-etnis yang ada bersatu. Dan hasilnya
adalah kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, pada saat firman Tuhan ini dituliskan, pada saat itu juga jemaat di Roma sedang mengalami krisis, yaitu krisis hubungan antara jemaat atau orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi dengan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani atau bangsa yang lain. Dan bagian Alkitab yang kita baca ini dibuka dengan sebuah pernyataan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa kedatangannya bukan untuk menggagalkan atau membatalkan atau meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Paulus menegaskan kembali dalam suratnya yang mengingatkan bahwa dasar atau pondasi iman orang percaya harus diletakkan kepada Kristus dan bukan kepada hukum Taurat. Meskipun tentu saja hukum Taurat itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini disampaikan pertama-tama dalam konteks berbicara tentang keselamatan Israel. Umat Israel akan dibenarkan dan diselamatkan oleh iman percaya kepada Kristus dan bukan kepada hukum Taurat. Dengan Kristus sebagai dasar keselamatan, maka konsekuensi dari pemahaman itu adalah bahwa keselamatan itu berlaku juga untuk semua orang. Tidak ada lagi pembedaan, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani ataupun orang-orang yang berlatar belakang etnis atau keturunan yang lain. Keberadaan Allah sebagai sumber keselamatan tidak lagi menjadi jauh atau menjadi rumit. Tidak lagi terkungkung kepada rumit atau ribetnya hukum Taurat, tapi pada Yesus. Dan Paulus menuliskan di ayat 10 di ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman itu adalah Allah sendiri yang menjelma melalui pribadi Yesus. Dia tidak jauh, melainkan dekat dengan kita. Kehadiran Yesus yang dekat dalam kehidupan manusia itu membuat krisis relasi atau ketegangan hubungan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi menjadi sirna. Pribadi Yesus membuka pemahaman yang baru bahwa semua orang percaya, apapun latar belakang keturunan yang ada, adalah sama di hadapan Kristus. Pemahaman yang disampaikan Paulus menjadi konkret karena ia juga mendasari tulisannya ini dengan pengalaman spiritualnya sendiri. Ia yang semula adalah seorang penganiaya Kristen, tapi diperkenankan untuk mengalami perubahan dan menikmati keselamatan di dalam Allah. Disinilah kehadiran Yesus Kristus menjadi sangat penting. Kehadiran Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat adalah wujud kehadiran Allah di tengah-tengah berbagai kehidupan manusia yang diliputi dengan berbagai krisis. Keberadaan Kristus menjadi harapan dalam kehidupan bermasyarakat yang terus ditantang untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Ketika kita berjuang untuk menghadapi krisis saat ini yang sedang terjadi karena pandemi yang menjangkau atau meliputi semua bagian, pada saat itulah kita juga diingatkan bahwa Kristus menjadi harapan. Seperti yang sudah disampaikan
dalam pelayanan firman di hari Minggu kemarin bahwa dalam krisis ketika murid-murid Yesus berada di tengah-tengah gelombang di atas perahu, Tuhan Yesus hadir dan menenangkan mereka. Bahkan Tuhan Yesus menegur ketidakpercayaan atau kurangnya iman dari Petrus yang takut saat justru Yesus Kristus meminta dia untuk datang kepadanya. Tapi dalam krisis seperti itulah iman murid-murid Yesus bertumbuh untuk belajar terus berpengharapan kepada Yesus. Demikian juga dalam pembacaan Alkitab kita pada kali ini, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, mengingatkan bahwa Kristus membawa keselamatan kepada semua orang yang diberitakan. Bahwa Kristus menjadi harapan orang-orang percaya, apapun etnis atau latar belakang. Sebagai orang-orang Kristen yang membaca surat Roma di masa kini, kita diutus untuk mengabarkan dan menghadirkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita saat ini. Termasuk dalam setiap krisis yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih dan diutus untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan penyelamatan oleh Kristus. Kita, orang-orang yang rapuh, lemah dan terus berjuang menghadapi krisis hidup kita masing-masing, juga dirangkul oleh Kristus. Dan krisis-krisis dalam kehidupan hanya dapat diselesaikan di dalam dan melalui Kristus. Untuk itu, mari tetap mempercayakan setiap krisis yang kita hadapi pada saat ini, jangan menyerah, karena kita mempunyai Kristus yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa dari semua krisis yang ada. Dan untuk didiskusikan, bagi kita ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saudara secara pribadi dapat menghadirkan Yesus dalam setiap krisis hidup saudara? Dan yang kedua, bagaimana saudara sebagai bagian dari masyarakat dapat menghadirkan Yesus dalam setiap krisis yang ada di tengah komunitas atau lingkungan saudara? Selamat merenungkan dan men-sharingkan perenungan kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur guna mendukung pelayanan di gereja kita, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rakas Bitung. Sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pengumpulan persembahan akan diiringi oleh pujian dari Kidung Pujian Sukacita, Betapa Hatiku.
Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan kami seringkali mengalami berbagai-bagai krisis. Tapi kami bersyukur bahwa kami tidak menghadapinya sendiri. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan terus menolong kami sehingga kami selalu bisa melewati berbagai krisis. Termasuk krisis yang kami alami pada saat ini, apapun bentuknya. Bahkan sekalipun kami belum melihat jalan keluar, dengan iman kami meyakini bahwa di dalam Yesus, Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan keluar. Kami mempunyai masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah diri kami juga sebagai orang-orang yang memberikan harapan kepada orang lain akan berbagai-bagai krisis yang sedang terjadi. Kami mau menjadi pembawa kabar baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan juga yang terus menolong kami. Kiranya Tuhan yang memberkati para orang tua, mereka terus menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga akan iman, harap, dan kasih. Kami juga mau berdoa buat setiap pekerjaan atau usaha yang dilakukan. Tuhan memberkati, boleh memberikan kecukupan. Demikian juga bagi anak-anak kami, anggota keluarga yang lain, Tuhan juga yang memberkati. Kami semua boleh bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih. Anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan, yang saat ini masih banyak yang dilakukan secara daring atau online, Tuhan juga yang memberi mereka ketekunan. Tuhan juga yang menolong agar supaya segala fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring boleh tercukupi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa. Tuhan kiranya yang menolong kami sebagai jemaat agar supaya setiap karya pelayanan dapat dilakukan baik di pos kebaktian Maja, pos kebaktian Teluk Lada, bahkan di jemaat induk. Dan Tuhan juga yang memberkati para pelayan-Mu untuk terus melayani dengan setia dan dengan kerendahan hati. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena kehilangan pekerjaan atau karena penghasilan yang didapatkan menurun. Kiranya Tuhan juga yang menolong, sehingga kami yang saat ini sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, kami kembali mendapatkan pekerjaan. Bahkan Tuhan yang menolong sehingga kami, keluarga kami boleh diberikan kecukupan. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang merindukan pemulihan. Tuhan juga yang menolong.
baik melalui perawatan, obat-obatan, bahkan melalui usaha-usaha yang saat ini sedang kami lakukan. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan kami kekuatan, kesembuhan, dan juga pemulihan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, agar supaya kami juga bisa terus merasakan berkat dari Tuhan. Baik itu kecukupan, kesehatan, kekuatan, bahkan melalui berkat-berkat itu, kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami mensyukuri berkat-Mu melalui persembahan yang kami berikan. Sebagian sudah kami persembahkan kembali, dan seberapapun persembahan kami ini, Tuhan berkati untuk menjadi perpanjangan kasih kami, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami, secara khusus pandemi yang masih terus berlangsung, yang membawa berbagai-bagai pergumulan dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kiranya Tuhan menolong baik para pemimpin kami dalam mereka merencanakan, memikirkan, dan juga melaksanakan apa yang direncanakan untuk membawa kebaikan bagi kehidupan bermasyarakat, maupun kami sebagai warga masyarakat, kami juga dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya, serta kami diberikan kesabaran serta ketekunan. Ya Tuhan, biarlah para pemimpin kami diberi hikmat, agar supaya mereka dapat melayani masyarakat dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dan doa ini kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup kita. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku lalu ku tanda Tuhanku. Dalam kasih padamu
langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiadalah takutku, walau hidup penuh seteru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhan memberkati.